Beh, ayo deh, siapa takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, 12 AKL 4 akan mempresentasikan bab 10 tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Saya Elsa Agustriana. Saya Husna Pratulaini. Saya Laila Bintang Ramadan. Mari kita simak video berikut ini. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam adalah sebagai berikut. A. Akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Kitabullah dan Sunnah Rasulnya akan mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya. Dengannya pula, Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. B. Taklid atau ikut-ikutan. Oleh karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian, yang terjadi, sebagian mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain. Akibatnya adalah ikut-ikutan. C. Terjadinya perpecahan di kalangan umat. Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan persatuan fitrah pemikiran dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. D. Adanya pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah perang salib yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh-musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Mereka berasal dari berbagai macam kelompok, yaitu orang-orang yang tidak beragama, ateis, Yahudi, musyrikin, Nasrani, dan munafik. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir di akhir surat Al-Kafirun menyatakan apapun jenisnya, kekufuran itu merupakan satu pokok ajaran. Mereka bersatu padu untuk membangun satu kesepakatan dan konspirasi dengan menggunakan berbagai macam sarana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak senang. Baca dan pahamilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Artinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Quran Surat As-Saff Surat ke-61 ayat 8. Pada akhirnya, dengan seluruh sarana itu umat Islam digiring menjadi kelompok yang tertindas. Pada saat umat ini merasakan berada di titik bawah dalam kehidupan, kehilangan kepercayaan diri, saat itulah mereka punya peluang untuk dimurtadkan. Perang pemikiran ternyata merupakan langkah pertama yang utama dalam pertempuran antara hak dan batil. Jalan keluar dari semua itu adalah mengembalikan seluruh permasalahan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf, sebagaimana perkataan Imam Malik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasluha akhira hadhil ummati illa bima saluha bihi awluha. Artinya, generasi akhir umat ini tidak akan kembali jaya kecuali dengan apa-apa yang telah mengantarkan kejayaan generasi awal. 2. Mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Banyak faktor yang menyebabkan kemajuan Islam. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam adalah sebagai berikut.
A. Adanya semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. Semangat mereka tumbuh dari hati nuraninya sendiri, tanpa ada orang yang memerintahkannya. Mereka menyebarkan atau mengajarkan agama Islam hanya untuk mencari ridho Allah semata. B. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkannya agama Islam kepada orang lain. Mereka mengajarkan agama Islam kepada orang lain tanpa pamrih agar mendapat imbalan atau sanjungan. Mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. C. Banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori. Misalnya Al-Khwarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Beliau pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya, Kanun, yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar barat. Kemudian Ar-Razi, orang barat menyebutnya Razez. Beliau berkebangsaan Persia, dilahirkan di Rai dekat Teheran. Orang-orang barat memberinya julukan one of the greatest physicians of all times, yang berarti seorang tabib yang terbesar di sepanjang masa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me jumping like